Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nabila Balkis. I'm from Group 5. And here I'm about to presentation about simple past tense. The first is, what is simple past tense? The simple past tense is a verb tense that it's used to talk about things that happened or existed before now. The simple past tense emphasizes that the action is finished, like your friend telling you that her brother got married 2 months ago. Jadi, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kata kerja yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi atau ada sebelum sekarang. Kemudian simple past tense menekankan bahwa tindakan sudah selesai. Seperti temanmu memberitahukan bahwa kakaknya telah menikah 2 bulan yang lalu. Kemudian, the simple past tense is also used to talk about a past state of being, such as someone felt about something. This is often expressed with the simple past tense of the verb to be, was or were, and an adjective, noun, or prepositional phrase. Jadi, simple past tense juga digunakan untuk berbicara tentang keadaan masa lalu seperti yang dirasakan seseorang. Ini sering diekspresikan dengan simple past tense dari kata kerja to be, yaitu was dan were, dan kata sifat, kata benda, atau frase kata depan. Kemudian, how to formulate the simple past tense? The first is for regular verb, add ed to the root form of the verb, or just add d if the root form already ends in an e. Maksudnya adalah untuk regular verbs menambahkan ed di akhiran kata kerja, atau hanya menambah d saja di akhirannya setelah kata e, seperti play menjadi played, type menjadi type, listen menjadi listened, pass, and love love. And then for irregular verbs, things get more complicated. The simple past tense of some irregular verbs look exactly like the root form. Yang dimaksud adalah untuk kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verbs, segalanya menjadi lebih rumit. Simple past tense dan beberapa kata kerja tidak beraturan terlihat seperti bentuk akarnya. Contohnya seperti put tetap menjadi put, cut menjadi cut, dan yang lainnya. Untuk yang terakhir ada for other irregular verbs including the verbs to be, the simple past form are more erratic. Maksudnya untuk kata kerja tidak beraturan lainnya termasuk kata kerja to be, bentuk lampau yang sederhana lebih banyak tak menentu. Seperti contohnya see, saw, go, went, do, did, dan yang lainnya. Untuk yang kemudian adalah rumus dari simple past tense afirmatif atau positif. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object or complement, or subject
plus was or were plus object or complement. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, she bought a cake for her sister yesterday. She sebagai subjek, bought sebagai verb 2, a cake for her sister yesterday sebagai objek atau complement. Yang kedua adalah Lisa got scholarship 2 years ago. Lisa sebagai subjek, got sebagai verb 2. Kemudian yang ketiga ada you were sad last night. You sebagai subjek, kemudian to be-nya was. Dan yang terakhir, she was a student 3 years ago. Kemudian rumus simple past tense negatif. Subjek plus did not atau didn't plus verb 1 plus object or complement, atau subject plus was or were plus not plus object or complement. Seperti contohnya, yang pertama, she did not bring sweater last night. She was not absent yesterday. I did not sleep well last night. And they were not smart kids. Untuk yang terakhir ada rumus simple past tense interrogatif. Rumusnya did plus subject plus verb 1, atau was or were plus subject. Seperti contoh, yang pertama, did you see my wallet on the table? Yang kedua, did the student come to school? Yang ketiga, was he so sick? Yang keempat, were you late to come to the office yesterday? Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.